Detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun berikutnya, tahun 2025. Itu artinya jatah usia kita semakin berkurang. Mawas dirilah saudaraku, agar kita tidak menyesal di kelak kemudian hari. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Waktu itu seperti pedang. Jika kita terlena, pasti akan merugi. Hidup di dunia tidak abadi. Semoga kita dijauhkan dari tamaknya dunia. Dunia hanya sementara, namun rumah Bapa selamanya. Ya, itulah kehidupan dunia, hanya sekedar canda tawa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, di penghujung tahun 2024 saat ini, kami sekeluarga menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, kami teringat di sepanjang tahun 2024 ini ada banyak kejadian yang kami alami. Ada suka, ada duka, ada canda dan tawa, juga kadang ada tangis dan air mata. Namun ya Tuhan, kami bersyukur sampai di penghujung tahun 2024 ini Tuhan masih berkenan menyertai kami, sehingga kami boleh dihantar untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Saat ini Tuhan, kami mau mengadakan permenungan. Kami mau mengintrospeksi diri kami. Kami mau Tuhan berbenah diri, sehingga apa yang tidak baik yang sudah kami lakukan di tahun 2024 ini boleh kami tinggalkan, sehingga di tahun 2025 yang sebentar lagi akan kami tapaki, kami boleh menjalaninya dengan lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan terus memimpin dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang.
Firman Tuhan yang akan mendasari permenungan kita di penghujung tahun 2024 saat ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14, dilanjutkan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Silakan saudara membuka Alkitab masing-masing dan menyimaknya selagi saya menyampaikan permenungan. Saudaraku, manusia memerlukan mawas diri di dalam hidupnya. Mawas diri atau introspeksi diri merupakan proses ketika seseorang merenungkan perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadinya. Mawas diri diperlukan supaya seseorang dapat mengenali keberadaan dirinya, mengenal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, memahami tujuan hidupnya, memperbaiki diri, bertindak benar, dan menemukan kebahagiaan. Mawas diri dapat dilakukan ketika manusia berada di dalam keheningan batin. Dalam keheningan itu, manusia berjumpa dengan diri sendiri dan berjumpa dengan Tuhan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Salomo ketika berada di Gibeon, di kemah pertemuan Allah. Di sana Salomo menyadari keberadaan dirinya yang masih muda dan kurang berpengalaman. Dalam dialognya bersama Tuhan, Salomo meminta kebijaksanaan dengan tujuan supaya ia dapat menjadi pemimpin yang baik dan benar. Saudaraku, melalui bacaan 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14, kita belajar dari Salomo. Kita perlu mengenal diri sendiri atau mawas diri, lalu memohon kebijaksanaan dari Tuhan. Dengan begitu, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta tidak melakukan perbuatan jahat. Dan selanjutnya melalui bacaan Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19, kita pun diajak untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Melaluinya kita hidup dengan bijak, meninggalkan dosa-dosa, serta hidup dalam terang kasih Kristus yang merengkuh dan menyelamatkan. Sehingga saudaraku, di akhir tahun ini, mari kita melihat kembali semua yang kita lakukan dengan mawas diri, melihat diri sendiri. Ya, apa yang tidak baik yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, mari kita tinggalkan. Dan selanjutnya kita berbenah diri, menapaki tahun yang baru, tahun 2025, dengan sikap, perilaku, dan tutur kata yang dari hari ke hari semakin baik, dan semakin baik. Percayalah, ketika kita mau berbenah diri, maka di depan sana ada sukacita, ada kebahagiaan, dan yang pasti ada pengharapan. Kiranya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita di dalam kita menapaki tahun yang baru, tahun 2025. Selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh menyemangati kami di dalam kami menyambut tahun yang baru, tahun 2025. Tuhan, kami ingin seperti Salomo yang mawas diri, yang merasa bahwa kami
bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan keterbatasan, makhluk yang membutuhkan Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami. Begitu Tuhan, kami juga mohon seperti Salomo, kami mohon kebijaksanaan di dalam kami menapaki peziaran kami di dalam dunia ini. Secara khusus di dalam kami menapaki tahun yang baru, tahun 2025 yang sebentar lagi akan kami tapaki. Kami mohon Tuhan yang akan terus melindungi kami, menuntun kami, memimpin kami, memampukan kami untuk kami boleh memiliki hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami boleh membedakan mana yang baik, mana yang jahat, dan kami tidak mau untuk berbuat jahat. Kami mau untuk terus berbuat baik, sehingga kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak terpuruk dalam dosa. Kami beroleh keselamatan yang dari Tuhan, karena kami sungguh mau menjadi anak-anak-Mu yang hidup taat, patuh, dan setia kepada Tuhan. Tuhan, di depan sana kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun 2025 yang sudah diambang pintu masih menjadi sebuah misteri bagi kami. Namun ya Tuhan, kami percaya, jikalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah memimpin dan melindungi kami setelah memberikan berkat yang begitu melimpah atas kami, maka di tahun yang baru pun kami percaya Tuhan masih terus memimpin, membimbing, memelihara, dan memberkati kami. Sehingga apapun yang terjadi di depan sana, kami tidak akan takut, karena kami menapaki tahun yang baru nanti juga bersama-sama dengan Tuhan. Begitu ya Tuhan, berkatilah kami. Kami mohon kekuatan, kami mohon support dan dukungan dari Tuhan, dan kami mohon Tuhan yang senantiasa bekerja atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir dan akan terus hadir dan selama-lamanya hadir bagi kami untuk memberikan terang kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan. Juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih mengalami pergumulan, masalah keluarga, Tuhan yang akan memulihkan juga. Tuhan yang akan membuat kehidupan rumah tangga kami dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Suami, istri, anak, orang tua, saudara dan saudara boleh saling hidup rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan damai sejahtera Tuhan ada di setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami di tahun yang baru. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kan hari esok, namun langkahku tegap
bulan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Saudaraku, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Di depan sana memang masih menjadi misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 nanti. Namun percayalah saudara, Tuhan yang selama ini sudah menuntun kehidupan kita di tahun 2024, Dia adalah Tuhan yang juga akan menuntun kita menapaki kehidupan di tahun yang baru, tahun 2025. Untuk itu, mari kita menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan
perluas daerahmu, dan kiranya tangan Tuhan menyertaimu dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak